Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jufi Muslimin dengan NPM 02272411019, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi kelas 3 akuntansi. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Pak Dr. Switko selaku dosen Ekonomi Syariah dengan judul materi peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Bagian pertama itu peran lembaga utama dalam pengembangan perbankan syariah. Ketika kita berbicara tentang pengembangan perbankan syariah, seringkali kita hanya melihat bank syariah sebagai salah satu pelaku utama. Padahal di balik perjalanan industri ini ada banyak lembaga besar yang bekerja secara sistematis, berstruktur dan saling terhubung untuk menjaga agar roda ekosistem keuangan syariah tetap berjalan dengan stabil, modern, dan berkelanjutan. Bagian pertama ini akan membahas bagaimana lembaga-lembaga utama seperti pemerintah, regulator, otoritas keuangan, dan dewan syariah. Pertama, pemerintah sebagai pemegang kebijakan strategi nasional. Dalam ekosistem perbankan syariah, pemerintah tidak hanya lebih dari itu, pemerintah memegang peran sebagai pengarah arah kebijakan ekonomi syariah nasional. Pemerintah menetapkan visi jangka panjang yang berorientasi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, kesejahteraan sosial, dan pembangunan sektor real yang sehat. Yang pertama, pemerintah sebagai pembentuk payung hukum utama. Payung hukum adalah fondasi agar bank syariah dapat beroperasi dengan jelas, aman, dan terarah. Tanpa payung hukum, bank syariah tidak memiliki kepastian dalam menjalankan bisnisnya. Disinilah peran pemerintah menyusun undang-undang perbankan syariah, menetapkan turunan kebijakan seperti peraturan pemerintah, menyediakan panduan umum bagi regulator seperti OJK dan Bank Indonesia. Pemerintah memastikan bahwa setiap aktivitas perbankan syariah memiliki legitimasi agar hukum tidak terjadi tumpangan tindih, konflik, ataupun ambiguitas di lapangan. Yang kedua, pemerintah sebagai motor penggerak ekosistem halal. Industri halal tidak hanya terdiri dari makanan dan minuman, tetapi juga mencakup pariwisata halal, fashion muslim, jaminan produk halal, investasi halal, hingga sektor kesejahteraan yang berbasis syariah. Semua sektor ini membutuhkan perbankan syariah, open banking syariah, dan integrasi ekosistem halal. Dengan API dengan open banking syariah, aplikasi halal bisa berhubung ke rekening syariah. Marketplace halal bisa menyediakan pembayaran syariah. Lembaga zakat bisa mengintegrasikan transaksi donasi. Ini bukan jalan ke arah ekosistem syariah digital yang komprehensif. Yang keempat, lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf, motor penggerak ekonomi umat. Lembaga Jiswaf memiliki peran yang sangat besar dalam memperkuat masyarakat ekonomi menengah ke bawah, yang pada akhirnya menjadi nasabah potensial bank syariah. Zakat sebagai penguat konsumsi dan kesejahteraan. Ketika zakat didistribusikan secara baik, daya beli meningkat, kemiskinan menurun, masyarakat lebih mandiri secara ekonomi. Masyarakat yang tadinya mustahik bisa naik kelas menjadi nasabah bank syariah. Yang kedua, wakaf produktif sebagai sumber pembiayaan baru. Wakaf modern tidak hanya berupa tanah makam, kini muncul wakaf produktif untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, usaha kecil, pendanaan proyek usaha, investasi sosial. Bank syariah dapat berperan sebagai pengelola dana wakaf dengan prinsip profesional. Yang ketiga, kolaborasi bank syariah dan lembaga Jiswaf. Sinergi yang dapat dilakukan yaitu pembiayaan mikro berbasis zakat, program UMKM naik kelas berbasis wakaf, rekening zakat di bank syariah, integrasi digital pengelolaan donasi. Semua ini memperluas fungsi nasional bank.
Yang ketiga itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengawasan dan pengaturan perbankan syariah. Jika bank syariah mengatur selisih moneter, maka OJK memegang peran sebagai regulator dan pengawasan industri jasa keuangan. Termasuk bank syariah, OJK memastikan bank syariah beroperasi secara sehat, transparan, dan patuh syariah. Pertama, pengawasan mikroprudensial. OJK mengawasi kinerja bank syariah secara langsung melalui pengawasan mikro yang mencakup prinsip kehati-hatian bank, risiko kecukupan modal, kualitas pembiayaan, dan tingkat risiko. Perlindungan konsumen. Pengawasan laporan keuangan bank. OJK memastikan setiap bank syariah memiliki modal yang cukup, manajemen risiko yang baik, dan struktur organisasi yang kuat. Yang kedua, menyusun regulasi produk syariah. Bank syariah tidak dapat mengeluarkan produk begitu saja. Setiap produk harus mendapat izin dari OJK berdasarkan kajian risiko dan kesesuaian syariah. OJK memastikan produk digital syariah aman, produk pembiayaan tidak merugikan, struktur akad sesuai syariah, bank transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Bank syariah tetap berjalan tetapi tetap aman dan sesuai regulasi. Kementerian Keuangan pendukung stabilitas fiskal dan instrumen syariah. Kementerian Keuangan juga berperan dalam mendorong perkembangan perbankan syariah, terutama melalui penerbitan suku negara, pengelolaan keuangan publik syariah, dukungan fiskal terhadap ekonomi syariah. Bagian 2, peran lembaga keuangan syariah non-bank dalam memperkuat perbankan syariah. Pada kedua bagian ini, kita akan mempelajari bagaimana lembaga keuangan syariah non-bank berperan sangat besar dalam memperkuat fondasi perbankan syariah secara praktis. Jika pada bagian pertama kita fokus pada regulasi dan otoritas keuangan, maka bagian ini kita membahas para pelaku industri yang berada di lapangan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat serta sektor real. Lembaga-lembaga ini berada di berbagai lini, mulai dari asuransi syariah, koperasi syariah, lembaga zakat, BMT, hingga pasar modal syariah. Asuransi syariah. Asuransi syariah bukan hanya perusahaan yang menjual produk asuransi. Dalam industri keuangan syariah, takaful berperan strategi karena menjadi mekanisme mitigasi risiko bagi masyarakat maupun bank syariah. Yang pertama, mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Salah satu tantangan besar bank syariah adalah menjaga kualitas pembiayaan. Jika nasabah mengalami musibah usaha bangkrut karena bencana atau terjadi forke, maka risiko gagal bayar meningkat. Disinilah takaful pembiayaan seperti takaful jiwa pembiayaan, takaful kebakaran, takaful kendaraan, takaful usaha, memberikan perlindungan sehingga risiko bank menjadi lebih dampaknya sangat signifikan, yaitu menurunkan tingkat NPF, menjaga stabilitas modal bank, meningkatkan keberanian bank dalam memberikan pembiayaan produktif, meningkatkan kepercayaan nasabah. Salah satu alasan masyarakat masih takut menggunakan jasa keuangan adalah kekhawatiran terhadap risiko. Dengan adanya nasabah merasa aman, nasabah percaya pada proses pembiayaan, bank memiliki citra lebih profesional dan terpercaya. Kepercayaan ini sangat penting, terutama pada masyarakat Muslim yang sangat sensitif terhadap hal-hal syariah dan perlindungan dari hal-hal yang merugikan. Yang ketiga, sinergi produk. Hubungan antara bank dan takaful semakin erat melalui produk banca takaful, yaitu pemasaran produk takaful melalui jaringan bank syariah. Manfaatnya memperluas saluran distribusi takaful, membuat bank syariah memiliki produk pelengkap yang menambah fee-based income bagi bank,
Dengan demikian, takaful bukan hanya mendukung tetapi mitra strategi bagi bank. Yang kedua, pasar modal syariah, arah investasi dan mendukung likuiditas bank syariah. Pasar modal syariah adalah elemen yang sangat penting dalam ekosistem syariah. Bagi bank syariah, pasar modal syariah berperan sebagai tempat diversifikasi investasi, sumber likuiditas, sarana untuk mendapatkan pembiayaan jangka panjang, tempat bank berpartisipasi dalam aset produktif syariah. Yang pertama, sukuk sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Sukuk adalah instrumen pasar modal berbasis aset nyata. Pemerintah dan korporasi menerbitkan sukuk untuk memperoleh pembiayaan proyek. Menjadi instrumen investasi aman dan halal. Bank dapat menjaga likuiditas tanpa bergantung instrumen berbasis bunga. Bagian 3 itu industri dan lembaga penunjang pentingnya yang mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Bagian yang akan membawa kita lebih dalam pada ekosistem besar yang menopang kinerja dan pertumbuhan perbankan syariah. Jika di bagian sebelumnya kita membahas fondasi regulasi perbankan, peran pemerintah, peran lembaga, otoritas, dan struktur industri inti, maka di bagian ketiga ini kita akan membedakan secara rinci lembaga-lembaga penunjang yang sering tidak terlihat, tetapi justru berperan sangat besar dalam pembentuk kokoh industri keuangan syariah. Tanpa lembaga-lembaga penunjangan, ini bank syariah tidak akan mampu berkembang secara sehat, transparan, efisien, inovatif, dan berkelanjutan. Mereka adalah infrastruktur tak kesat mata yang menjembatani dunia keuangan syariah dengan profesionalisme, teknologi, riset, edukasi, dan tata kelola yang baik. Bagian ini akan menjadi salah satu bagian terpanjang karena cakupan perannya sangat luas dan krusial lagi bagi ekosistem keuangan syariah modern. Yang pertama, industri penunjangan teknologi dan infrastruktur digital perbankan syariah. Di era digital seperti sekarang, perbankan syariah tidak mungkin berjalan tanpa dukungan industri teknologi. Ketika nasabah ingin membuka rekening secara online, memeriksa saldo melalui aplikasi, melakukan scan kris, atau membayar cicilan KPR syariah melalui mobile banking, semua tidak mungkin terjadi tanpa kelibatan perubahan teknologi finansial. Mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Yang pertama itu perusahaan core banking, sistem untuk bank syariah. Setiap bank syariah membutuhkan sistem ini, perbankan atau core banking, sistem yang mampu mengelola jutaan transaksi harian, tidak hanya sekedar memproses data, tetapi juga mematuhi prinsip syariah dalam perhitungan bagi hasil, tersud akal, pencatatan margin jual beli, hingga penjadwalan cicilan murahaba, ijhara atau ishana. Perusahaan menyediakan sistem ini sangat penting karena peran-perannya menyesuaikan proses perbankan syariah dengan struktur akal. Sistem harus mampu menghitung nishaba bagi hasil. Yang kedua, memberikan integrasi data yang akurat dan real time. Core banking mampu membantu bank syariah menghindari kesalahan pembukuan. Yang ketiga itu mendukung audit internal dan eksternal. Sistem yang baik memungkinkan auditor memeriksa transaksi dengan detail. Yang keempat, menjamin keamanan transaksi digital. Perbankan syariah tidak boleh hanya aman secara syariah, tetapi juga aman secara teknologi. Tanpa industri penyediaan core banking, bank syariah tidak bisa bersaing di era digital. Yang kedua itu industri fintech syariah sebagai mitra strategi. Syariah tidak hanya menjadi pesaing bank syariah, tetapi juga mitra strategi yang memperluas jangkauan layanan. Peran fintech dalam mendukung bank syariah: 1. Memperluas akses layanan keuangan syariah. Banyak masyarakat pedesaan lebih mudah mengakses dibandingkan datang ke bank. Kedua, membantu digitalisasi pembiayaan mikro syariah. Fintech
P2P, leading syariah mendukung UMKM, sesuatu juga menjadi tujuan bank syariah. Yang ketiga, kolaborasi produk digital, misalnya migrasi kris syariah, deposito online syariah, pembayaran konsumtif syariah berbasis aplikasi. Yang keempat, inovasi yang lebih cerah daripada bank. Fintech memungkinkan eksperimen produk syariah secara lebih fleksibel. Dengan kolaborasi ini, ekosistem syariah menjadi lebih luas dan inklusif. 3. Perusahaan cyber security untuk bank syariah. Perbankan syariah mengelola dana masyarakat sehingga keamanan sistem menjadi sangat penting. Industri keamanan siber mendukung bank syariah dengan yang pertama, mencegah pencurian data nasabah. Yang kedua, menjaga integritas transaksi keuangan. Yang ketiga, mengantisipasi peretasan aplikasi mobile banking syariah. Yang keempat, memastikan enkripsi data sesuai standar internasional. Keamanan bukan hanya soal teknologi tetapi juga bagian dari prinsip amanah dalam syariah. Ada juga industri edukasi, pelatihan, dan sertifikasi syariah. Bank syariah membutuhkan ribuan SDM yang benar-benar memahami prinsip syariah, akad-akad syariah, manajemen risiko syariah, standar akuntansi syariah, fatwa DSN atau MUI. Produk perbankan syariah modern, tanpa pendidikan dan pelatihan SDM syariah akan tertinggal. 1. Peran kampus, pusat riset, dan program studi ekonomi syariah. Universitas sangat penting karena menjadi sumber utama lahirnya SDM perbankan syariah. Program studi syariah yang memiliki kurikulum komprehensif akan menghasilkan lulusan yang siap bekerja di bank syariah. Kontribusi utama pendidikan tinggi, menyediakan kelulusan berkompetensi syariah dan perbankan modern. Yang kedua, menyediakan riset-riset yang membantu inovasi bank syariah. Yang ketiga, melakukan kerjasama magang dengan bank syariah. Dan yang terakhir, mengadakan seminar kuliah umum dan penelitian terapan. Kampus menjadi tempat lahirnya pemikir baru bagi industri keuangan syariah. Yang kedua, lembaga sertifikat profesi syariah atau LSPS. Lembaga sertifikat sangat penting untuk memastikan SDM bank syariah memiliki standar profesional tertentu. Bank Syariah Indonesia misalnya tidak bisa menempatkan sembarangan pegawai di bagian pembiayaan tanpa sertifikat syariah. Sertifikat penting antara lain sertifikat perbankan syariah, sertifikat manajemen risiko syariah, sertifikat auditor syariah, dan yang terakhir sertifikat Dewan Pengawas Syariah. Dengan adanya sertifikat kualitas tenaga kerja syariah menjadi lebih komprehensif. Pelatihan internal dan workshop syariah. Bank syariah secara berkala mengadakan pelatihan internal syariah, akad, pelatihan audit syariah, edukasi GCG syariah. Tujuannya agar seluruh karyawan memiliki pemahaman yang sama tentang prinsip syariah. Industri media, publikasi, dan literasi keuangan syariah. Perbankan syariah tidak akan berkembang jika masyarakat tidak memahami konsepnya. Di sini peran media menjadi sangat vital, menyediakan massa dan media online. Media berperan dalam yang pertama menyebarkan informasi perbankan syariah kepada masyarakat luas, mengoreksi hoaks terkait riba dan perbankan syariah, memberikan edukasi ringan dalam bentuk artikel, video, atau infografis, mengangkat kisah sukses UMKM binaan bank syariah. Media membantu membangun citra
positif industri syariah. Bagian 4 itu peran lembaga internasional, pasar keuangan global, dan transformasi digital dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Bagian ini sangat penting karena dalam ini kita akan membahas bagaimana ekosistem global membentuk arah perkembangan perbankan syariah. Jika pada bagian sebelumnya kita membahas industri pendukung nasional seperti teknologi, edukasi, media, hukum, audit, dan filantropi, maka bagian ini kita akan melangkah lebih jauh. Yang pertama, peran lembaga internasional dalam standarisasi keuangan global. Tanpa standar global, perbankan syariah akan berjalan masing-masing sehingga transaksi lintas negara tidak akan harmonis. Karena itulah lahir berbagai lembaga internasional yang bertugas membuat aturan, standar, riset, dan pedoman bagi industri syariah dunia. Berikut lembaga-lembaga utamanya. Pertama, accounting and auditing. Lembaga ini menjadi lembaga internasional yang menetapkan standar akuntansi syariah. Perannya sangat vital bagi bank syariah di seluruh dunia. Kontribusi AOFI bagi perbankan syariah. Pertama, menyusun standar akuntansi syariah global, termaksud bagaimana pencatatan akad murahabah, salam, isana, ijarah, wakalah, hingga mudharabah. Yang kedua, mengatur prinsip audit syariah. Audit syariah bukan hanya memeriksa dokumen, tetapi juga memeriksa kesesuaian akad dengan prinsip syariah. Yang ketiga, menjadi acuan bank syariah internasional. Banyak bank syariah pada negara Teluk Asia, Afrika menggunakan standar AOFI. Yang keempat, memastikan. Bagian 5 itu menetap masa depan industri ekonomi syariah Indonesia. Bagian terakhir dari narasi mengenai peran lembaga dan industri pendukung dalam mengembangkan perbankan syariah. Pada bagian sebelumnya kita telah membahas fondasi, peran praktis, mekanisme operasional, dan tantangan besar yang dihadapi industri. Sekarang kita akan masuki bagian yang sangat strategis, bagaimana membangun masa depan keuangan syariah Indonesia melalui sinergi seluruh komponen pendukungnya. Jika sebelumnya kita menelaah lembaga pendukung satu persatu, maka pada bagian ini kita akan melihat keterhubungan antara lembaga arah kebijakan nasional, strategi kolaborasi jangka panjang, serta inovasi yang menjadi bagian penentu nasib industri syariah 10-20 tahun mendatang. Yang pertama itu ada arah kebijakan nasional dan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah Indonesia. Indonesia memiliki potensi unik, negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, kekayaan budaya transaksi yang kuat, dan perencanaan ekonomi makro yang mulai mengarah pada Islamic law. Karena itu, industri perbankan syariah Indonesia tidak hanya bergerak sendiri, melainkan berada di masa visi besar. Yang pertama itu visi nasional ekonomi syariah Indonesia, mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan tujuan pilar besar yang sangat erat katanya dengan keberadaan lembaga pendukung perbankan syariah. Pilar 1, menguatkan regulasi dan harmonisasi sistem hukum. Tidak boleh tumpang tindih. Semua aturan dari Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, BWI, DSN atau MUI, dan lembaga pendukung lain yang harus satu arah. Harmonisasi inilah yang memastikan industri berjalan lancar dan tidak mengalami duplikasi standar. Yang kedua, perbankan syariah harus menjadi mainstream. Tujuan terbesar industri keuangan syariah bukan menjadi alternatif, tetapi juga harus utama. Ini membutuhkan industri pendukung yang kuat seperti fintech, lembaga penjaminan asuransi syariah, hingga pasar modal syariah.
Yang ketiga, digitalisasi menyeluruh di semua sektor. Tidak cukup untuk perbankan syariah saja yang digital, ekosistem pendukungnya. Fintech P2P syariah, payment gateway syariah, dompet digital syariah harus ikut digital agar kepatuhan syariah berlaku otomatis. Yang keempat, perluasan literasi dan edukasi syariah. Lembaga riset, kampus, asosiasi, lembaga pelatihan, dan sertifikat harus terlibat dalam gerakan literasi nasional yang tidak hanya edukasi tetapi juga empiris dan aplikatif. Yang kelima, penguatan UMKM. UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Keberadaan koperasi syariah BMT, platform pembiayaan syariah, dan lembaga penjaminan kredit yang harus fokus pendukung UMKM naik kelas. Yang keenam, mendukung internasional dan integrasi global. Indonesia harus aktif terhubung dengan AOIV, IFSB, IDB, ISDB, serta IMF dalam standar global keuangan syariah. Yang ketujuh, SDM sebagai pembantu keberhasilan. SDM keuangan syariah tidak harus paham syariah tetapi juga teknologi digital, keuangan global, tata kelola risiko, kepemimpinan strategi. Tanpa SDM yang unggul, seluruh lembaga pendukung tidak dapat bekerja optimal. Yang kedua, membangun sinergi antara lembaga dan industri pendukung. Pada bagian ini kita akan memperdalam bagaimana lembaga pendukung saling terhubung dan saling memperkuat. Yang pertama, sinergi regulator industri akademis. Modal kolaborasi ini dikenal sebagai triple helix, yaitu regulator atau BI OJK menyusun aturan, menjamin stabilitas, memberikan pengawasan. Yang kedua, industri atau bank syariah, asuransi syariah, menyediakan produk, memberikan layanan dan penelitian, menghasilkan SDM, menyediakan riset kebijakan, rekomendasi ilmiah. Ketiganya harus bekerja dalam satu ekosistem terpadu. Tanpa sinergi, inovasi berjalan lambat, adopsi masyarakat kecil dan regulasi tertinggal, dan perkembangan industri. Yang kedua itu kolaborasi strategi antara industri pendukung. Industri pendukung perbankan syariah harus bekerja seperti jaringan sistem, bukan entitas yang berdiri sendiri. Misalnya, bank syariah, digital onboarding, pembiayaan UMKM secara cepat, digital, bank syariah tanpa asuransi syariah, pelindungan pembiayaan murahaba, takaful kredit untuk mitigasi risiko, bank syariah tanpa BWI atau wakaf, pengelolaan aset wakaf produk, pembiayaan berbasis wakaf, pengembangan cash atau wakaf lingkup sukuk, bank syariah tanpa lembaga penjaminan kredit, memperluas akses pembiayaan UMKM, menurunkan risiko pembiayaan, meningkatkan portofolio pembiayaan mikro, bank syariah tambah pasar modal syariah, sukuk korporasi sebagai pendanaan bank, reksadana syariah sebagai industri treasury, integrasi permodalan, literasi sektor. Setiap kolaborasi di atas memberikan dorongan besar pada pertumbuhan industri syariah secara menyeluruh. Yang ketiga itu transformasi digital dalam ekosistem lembaga pendukung. Digitalisasi adalah kekuatan terbesar dalam perubahan ekosistem perbankan syariah 10 tahun terakhir. Yang pertama, digitalisasi perbankan syariah, mobil banking syariah, pembukuan rekening digital, akad digital yang berstandarisasi, kris syariah, SMAR berbasis syariah. Yang